Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat sore para sedulur YouTube. Di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe, yang udah join di kanal YouTube saya ini. Dan di sore hari ini seperti biasa saya pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius dalam rangka untuk saling berwasiat ketaatan ya, untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran dan menjauhkan atau meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau kita ngobrol-ngobrol seperti ini selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol membahas tentang firman Allah, yaitu di surat Al-An'am di ayat 17 dan 18 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyam saskalallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu wa iyam saska bihairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Jadi teman-teman, yang artinya sebagai berikut: wa iyam saskalallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu. Jadi kalau Allah itu menimpakan mudarat kepada hamba ciptaannya ya, pada hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat ataupun bahaya tersebut kecuali Allah itu sendiri. Dan kalau kemudian Allah itu mendatangkan kebaikan kepada hamba ciptaannya, maka Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan Allah itu maha berkuasa di atas semua makhluk ataupun hamba ciptaannya ya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui segala sesuatu. Jadi teman-teman, seringkali di kehidupan kita ini ya teman-teman, kita menemui kesulitan-kesulitan, menemui mudarat itu kan kondisi yang dianggap menurut kita kesulitan atau bahaya ya. Jadi teman-teman, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini termasuk saya ya teman-teman, seringkali kita mendapati dalam perjalanan hidup kita itu kesulitan-kesulitan hidup dan juga masalah-masalah dalam kehidupan gitu kan. Seperti mungkin kesulitan untuk mencari nafkah gitu kan, kemudian kita mengalami problematika keluarga gitu kan, seperti kemudian masalah keuangan, ataupun teman-teman kemudian mengalami sakit yang kronis yang sepertinya susah obatnya gitu kan. Nah, dalam hal seperti ini tentunya kan kita berusaha untuk mencari solusi ya. Seperti teman-teman yang kemudian kesulitan keuangan, mungkin melamar, merantau, ataupun pergi ke ibu kota untuk melamar pekerjaan, untuk melepaskan diri dari masalah keuangan ataupun finansial. Begitupun teman-teman yang mengalami sakit kronis gitu kan, sakit berat, tentunya akan berobat ke dokter ataupun juga berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi teman-teman, itu adalah ikhtiar ataupun usaha. Tentunya itu kan musibah ataupun mudarat yang memang ditimpakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Dan sebelum kita memang kemudian berusaha untuk mencari solusi, yang pertama kita lakukan adalah bermohon, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mudarat tersebut dari kita gitu kan. Karena memang berdasarkan ayat itu tadi gitu kan, wa iyam saskalallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu. Jadi kalau kita itu kena mudarat, hamba-hambanya Allah itu dikasih mudarat oleh Allah, nggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah itu sendiri. Jadi tetap
ketika kita pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit gitu kan, ketika kita sakit berat dan atau kronis yang susah disembuhkan, tetap di hati kita tanamkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tanamkan di dalam hati kita gitu kan. Karena di sini juga di akhir ayat kan dikatakan ya, bahwasanya di akhir ayat ini dikatakan bahwasanya wa huwal hakimul khabir gitu kan, dia itu maha bijaksana dan maha mengetahui gitu kan. Jadi kita tanamkan, karena Allah itu mengetahui yang sekecil biji zarah pun yang kita pikirkan di pikiran kita, ataupun yang ada di dalam hati, prasangka yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita tanamkan di dalam hati kita teman-teman, bahwasanya tetap kita mau pergi ngelamar pekerjaan, kita mau berobat ke dokter ataupun ke rumah sakit, kita berdoa dalam hati kita memohon agar Allah menghilangkan mudarat tersebut dari kita, karena memang satu-satunya yang bisa menghilangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tanamkan di dalam hati kita keyakinan bahwasanya gitu kan, kita akan pergi berikhtiar, itu usaha namanya, tapi tetap ya yang bisa menghilangkan mudarat ataupun masalah ataupun mara bahaya yang menimpa kita tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena memang kalau kita tahu banyak dari kita mungkin pergi cari solusi finansial, mau kerja di luar negeri, ada juga yang kerja di proyek kemudian malah nggak dapat bayaran, malah hidupnya tambah susah gitu kan. Ada yang kerja gitu kan ke luar negeri malah dapat majikan yang galak gitu kan, nggak dibayar segala macam. Ada mungkin teman-teman yang belum punya keturunan atau sakit kronis, berobat ke dokter, ke rumah sakit, tapi kemudian sudah sampai ke dokter, ke profesor gitu kan, sampai rumah sakit di luar negeri belum mendapatkan solusi gitu kan. Itulah yang dibilangkan wa iyam saskalallahu biturin falakasifalahu ilahu gitu kan. Artinya memang yang satu-satunya bisa menghilangkan mudarat mahara bahaya gitu kan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berikhtiar atau berusaha, kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita bahwasanya hanyalah Allah ya yang bisa menghilangkan mudarat ataupun masalah-masalah ataupun bahaya yang menimpa diri kita gitu kan. Sehingga pas, jadi kemudian kita berdoa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita berangkat untuk berikhtiar gitu, berusaha gitu kan. Nah itu teman-teman, itu salah satu memang langkah-langkah penting ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan di dunia gitu kan. Itu yang memang harus kita tanamkan di pikiran dan di hati kita gitu kan. Dan kalau kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita kan kadang nggak tahu, masih nganggur, kemudian ada yang nawarin kerja, kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan gitu kan dalam pekerjaan kita. Kita percaya bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang memberikan kemudahan-kemudahan tersebut kepada kita gitu kan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dia juga wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan Allah itu maha kuasa kan, maha berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia itu maha bijaksana dan maha mengetahui maha mengetahui. Nah itu teman-teman, jadi memang terkadang kan kita sekarang itu hilang yang pertama yang ada itu sekarang teman-teman, kita kan ketika menemui kesulitan hidup malah mengadunya sama teman, sama orang lain gitu kan, sama manusia lah, curhat gitu kan. Sebetulnya yang pertama kita mengadu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita beribadah gitu kan. Dan kemudian ketika kita kena kesulitan finansial, kita mau cari solusi, kemudian kita berangkat cari kerja, melamar pekerjaan, ataupun kemudian kalau teman-teman juga mengalami sakit keras, berangkat ke dokter, berangkat ke rumah sakit, tapi kemudian di dalam hati dan pikirannya tidak didasari bahwasanya keyakinan bahwasanya itu mudarat. Itu cobaan-coba, itu adalah mara bahaya ataupun kesulitan-kesulitan yang memang turunnya asal usulnya turunnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan pada hamba-hamba ciptaannya ya, untuk menguji dan juga untuk agar hamba-hambanya tersebut bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita mau pergi, tetap ya sebelum kita berangkat kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwasanya mau kemanapun gitu kan, pada dasarnya itu cuma usaha ikhtiar, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memang
berhak, yang memiliki hak gitu kan, yang mampu menghilangkan daripada mudarat-mudarat tersebut gitu kan. Nah itu, jadi kita ketika mau melakukan sesuatu, dasar-dasar niatnya, dasar-dasar pemahamannya kita ini dulu ya teman-teman. Kita tanamkan selalu di dalam hati kita. Wa iyam saskalallahu biturin falakasi falahu ilahu. Wa iyam saska bihairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini harus kita ingat-ingat selalu kita dalam segala sesuatu kehidupan kita. Ini ayat ini kayaknya penting banget ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga ini sekedar obrolan ya di media sosial, karena memang sesama muslim gitu kan, sesama ya orang-orang yang beriman gitu kan, sesama muslim, sesama orang-orang Islam, kita harus saling mengingatkan ya teman-teman, karena memang ada perintahnya untuk saling berwasiat dalam kebaikan dan juga berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran ataupun meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan selalu berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman yang memang mendengar, menonton video ini selalu mendapatkan hidayah gitu kan, hidayah dan juga pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di sisi kita itu, yang ada sekarang di kehidupan kita itu, baik harta, kekayaan, anak, istri, semuanya itu adalah fana gitu kan. Dan yang kekal itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman gitu, teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.